Bagaimana jika sejarah yang kita pelajari selama ini hanyalah potongan kecil dari kebenaran yang sengaja disembunyikan? Pertanyaan inilah yang muncul setiap kali sebuah artefak kuno ditemukan di tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Artefak-artefak ini bukan sekadar benda tua, melainkan saksi bisu yang seolah berteriak bahwa masa lalu manusia jauh lebih kompleks daripada yang tercatat dalam buku sejarah resmi. Di berbagai belahan dunia, para arkeolog menemukan benda-benda yang mengguncang logika. Alat logam di lapisan tanah yang seharusnya berasal dari zaman batu. Ukiran presisi tinggi yang ditemukan di situs ribuan tahun sebelum teknologi modern dikenal. Hingga benda-benda dengan simbol misterius yang tak bisa diterjemahkan oleh bahasa mana pun yang diketahui manusia. Setiap penemuan ini memicu satu pertanyaan besar. Siapa yang membuatnya? Dan dengan pengetahuan apa? Beberapa artefak ditemukan secara tidak sengaja oleh penambang, petani, atau warga lokal yang sama sekali tidak menyadari nilai sejarah temuan mereka. Namun setelah diteliti, artefak tersebut justru memunculkan masalah besar bagi dunia akademik. Umur benda tidak sesuai dengan teknologi zamannya. Materialnya terlalu maju. Desainnya terlalu presisi. Seolah-olah artefak itu berasal dari peradaban yang tidak seharusnya ada pada masa tersebut. Yang membuat situasi semakin misterius adalah reaksi terhadap penemuan-penemuan ini. Alih-alih diteliti secara terbuka, sebagian artefak justru dikategorikan sebagai anomali, kesalahan pengukuran, atau bahkan langsung disingkirkan dari diskusi ilmiah. Dalam beberapa kasus ekstrim, artefak tersebut menghilang setelah dipublikasikan secara terbatas. Foto-fotonya jarang ditemukan. Laporan penelitiannya tidak pernah dilanjutkan, dan lokasi penemuannya ditutup untuk umum. Sebagian ilmuwan percaya bahwa artefak-artefak ini adalah bukti adanya peradaban maju sebelum peradaban yang kita kenal sekarang. Mungkin mereka pernah menguasai teknologi tertentu, lalu hancur akibat bencana besar atau kesalahan fatal mereka sendiri. Namun pandangan ini dianggap terlalu berbahaya karena berpotensi meruntuhkan fondasi sejarah manusia modern. Jika artefak ini diakui kebenarannya, maka teori evolusi peradaban harus direvisi secara besar-besaran. Di sisi lain, masyarakat umum hanya mendengar cerita-cerita samar tentang artefak terlarang yang tak pernah dijelaskan secara tuntas. Cerita ini kemudian dianggap mitos, teori konspirasi, atau dongeng penggemar misteri. Padahal di balik semua itu ada data, ada saksi, dan ada bukti fisik yang pernah benar-benar ada. Artefak yang tak seharusnya ada ini bukan hanya benda mati dari masa lalu. Mereka adalah ancaman bagi narasi resmi sejarah. Mereka mempertanyakan siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan sejauh apa peradaban manusia pernah berkembang. Dan mungkin, alasan terbesar mengapa artefak ini dianggap terlarang adalah karena kebenaran yang dibawanya terlalu mengejutkan untuk diterima dunia. Inilah fase paling gelap dalam kisah artefak terlarang. Ketika penemuan besar tidak lagi menjadi kabar gembira, melainkan ancaman yang harus dikendalikan. Pada titik ini, sejarah tidak lagi ditulis oleh penemu, melainkan oleh pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang boleh diketahui manusia. Dalam banyak kasus, artefak misterius yang mengguncang teori sejarah tidak pernah sampai ke museum atau jurnal ilmiah terbuka. Setelah ditemukan dan diteliti secara singkat, benda-benda tersebut diklasifikasikan, disimpan di ruang arsip tertutup, atau bahkan dipindahkan ke lokasi yang tidak pernah diumumkan. Alasan resminya beragam, mulai dari perlindungan artefak, keamanan nasional, hingga penelitian lanjutan. Namun anehnya, hasil penelitian lanjutan itu seringkali tidak pernah dipublikasikan. Beberapa peneliti yang terlibat dalam penemuan artefak terlarang mengaku mendapat tekanan untuk menghentikan riset mereka. Ada yang dipaksa mengubah kesimpulan, ada pula yang karier akademiknya tiba-tiba berhenti. Dalam catatan sejarah modern, kita menemukan banyak kasus laporan penelitian yang ditarik tanpa penjelasan jelas, seolah artefak tersebut tidak pernah ada sejak awal. Fenomena ini memunculkan satu dugaan besar. Ada pengetahuan tertentu yang sengaja disembunyikan dari publik. Artefak yang disembunyikan seringkali memiliki satu kesamaan mencolok, yaitu kemampuannya untuk meruntuhkan narasi sejarah resmi. Benda-benda ini menunjukkan bahwa manusia purba mungkin jauh lebih cerdas dan maju daripada yang selama ini diajarkan. Jika kebenaran ini diterima, maka garis waktu perkembangan peradaban manusia akan kacau. Siapa yang siap menerima bahwa sejarah selama ribuan tahun mungkin keliru? Tak hanya disembunyikan, sebagian artefak bahkan dilabeli sebagai penipuan atau kesalahan interpretasi.
Tanpa penelitian lanjutan yang terbuka, opini publik diarahkan untuk meragukan keabsahannya. Perlahan, artefak itu menghilang dari diskusi ilmiah dan hanya bertahan dalam cerita-cerita misteri. Cara ini efektif, karena sesuatu yang tidak dibicarakan lama-kelamaan dianggap tidak penting. Lebih mencurigakan lagi, ada artefak yang hanya diketahui keberadaannya melalui foto lama atau kesaksian lisan. Benda aslinya tidak pernah bisa dilihat kembali, entah hilang, rusak, atau disimpan di tempat yang tidak bisa diakses siapapun. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti bahwa artefak tersebut terlalu signifikan untuk dibiarkan jatuh ke tangan publik. Namun sejarah menunjukkan satu hal penting. Kebenaran tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Semakin ditekan, semakin banyak orang yang mencarinya. Artefak terlarang yang disembunyikan dari publik justru menjadi pusat perhatian bagi para peneliti independen dan pencari kebenaran. Mereka percaya bahwa di balik benda-benda yang dikunci rapat itu, tersimpan jawaban besar tentang masa lalu manusia. Bayangkan satu benda kecil mampu mengguncang ribuan tahun sejarah manusia. Inilah alasan mengapa artefak terlarang dianggap berbahaya, bukan karena bentuknya, melainkan karena dampaknya. Jika artefak-artefak ini diakui secara resmi, maka fondasi sejarah dunia yang selama ini diyakini bisa runtuh seketika. Sejarah manusia disusun berdasarkan urutan waktu yang rapi, dari manusia primitif, berkembang perlahan, hingga mencapai peradaban modern. Namun artefak terlarang menghadirkan anomali yang tidak bisa dimasukkan ke dalam garis waktu tersebut. Alat dengan teknologi maju di era yang seharusnya sederhana, simbol matematika dan astronomi di masa yang dianggap belum mengenal ilmu pasti, serta bahan material yang sulit dijelaskan sumbernya. Semua ini menuntut satu hal, sejarah harus ditulis ulang. Dampak pertama yang paling terasa adalah pada pemahaman tentang asal-usul peradaban. Jika artefak ini benar adanya, maka kemungkinan besar pernah ada peradaban maju sebelum peradaban yang kita kenal sekarang. Peradaban itu mungkin hancur, meninggalkan sedikit jejak, lalu sejarah manusia dimulai kembali dari nol. Gagasan ini mengubah cara kita memandang kemajuan manusia, dari garis lurus menjadi siklus naik dan turun. Dampak kedua adalah runtuhnya anggapan bahwa manusia masa lalu selalu primitif. Artefak terlarang menunjukkan bahwa kecerdasan dan inovasi tidak selalu bergantung pada zaman modern. Bisa jadi manusia purba memiliki pengetahuan yang berbeda, bahkan dalam beberapa aspek lebih unggul, namun hilang karena bencana atau kesalahan fatal. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Pengetahuan apa saja yang telah kita lupakan? Secara sosial dan budaya, pengakuan terhadap artefak terlarang bisa mengguncang kepercayaan dan identitas manusia. Banyak narasi tentang asal-usul bangsa, agama, dan peradaban dibangun di atas sejarah tertentu. Jika sejarah itu berubah, maka cara manusia memahami jati dirinya juga ikut berubah. Tidak semua masyarakat siap menghadapi perubahan sebesar ini. Dampak lainnya adalah pada ilmu pengetahuan modern. Artefak yang menunjukkan teknologi kuno berpotensi membuka kembali ilmu yang telah lama hilang. Namun pada saat yang sama, ini juga menantang otoritas ilmiah yang selama ini memegang kendali atas kebenaran akademik. Konflik antara penemuan baru dan dogma lama menjadi tak terhindarkan. Inilah alasan mengapa artefak terlarang seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan penemuan. Mereka tidak hanya mengubah detail sejarah, tetapi mengguncang cara manusia memandang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artefak ini seolah berkata bahwa manusia modern bukan puncak mutlak peradaban, melainkan bagian dari siklus panjang yang pernah terjadi sebelumnya. Dan jika artefak ini suatu hari benar-benar diakui dunia, maka sejarah manusia tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana jika artefak-artefak terlarang itu bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan pesan yang sengaja ditinggalkan untuk kita? Pertanyaan ini menjadi inti dari misteri yang selama ini menyelimuti benda-benda kuno yang dianggap berbahaya bagi sejarah resmi. Artefak tersebut seolah tidak hanya menceritakan apa yang pernah terjadi, tetapi juga memperingatkan apa yang bisa terjadi kembali. Jejak peradaban maju yang lenyap menunjukkan satu pola mengerikan. Semakin tinggi sebuah peradaban, semakin besar pula potensi kehancurannya. Artefak terlarang seringkali berasal dari masa sebelum kehancuran besar, seakan menjadi saksi terakhir dari kejayaan yang tak mampu diselamatkan. Mereka mengingatkan manusia modern bahwa kecanggihan teknologi dan pengetahuan bukanlah jaminan keselamatan. Manusia hari ini hidup dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan mampu mengendalikan alam. Namun artefak kuno menunjukkan bahwa peradaban masa lalu pun pernah memiliki kepercayaan serupa. Mereka membangun, meneliti, dan menciptakan sesuatu yang melampaui zamannya.
hingga akhirnya hilang tanpa jejak. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan yang menakutkan. Apakah kita sedang berjalan di jalur yang sama? Artefak terlarang juga memperingatkan tentang kesombongan intelektual. Banyak temuan kuno diabaikan atau ditolak hanya karena tidak sesuai dengan teori yang sudah mapan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa pengetahuan manusia selalu berkembang dengan cara menantang keyakinan lama. Menutup diri terhadap bukti baru justru memperbesar risiko mengulangi kesalahan masa lalu. Di sisi lain, artefak ini mengajarkan pentingnya keseimbangan. Beberapa simbol dan ukiran kuno menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam dan kekuatan yang lebih besar. Ketika keseimbangan ini rusak, kehancuran menjadi tak terhindarkan. Pesan ini terasa sangat relevan di era modern. Ketika eksploitasi alam dan konflik global semakin meningkat, penutup dari misteri artefak terlarang bukanlah jawaban pasti, melainkan pilihan. Apakah manusia modern akan belajar dari peringatan sunyi ini, atau justru mengabaikannya seperti peradaban sebelum kita? Artefak tersebut mungkin telah terkubur ribuan tahun, namun pesannya tetap hidup bagi siapapun yang mau mendengarkan. Di balik debu sejarah dan kunci-kunci rahasia yang menyembunyikannya, artefak terlarang seakan berbisik. Masa depan umat manusia ditentukan oleh cara kita memahami masa lalu.